dengan di desa Kohot ini, ya kan? Betul. Siapa tadi kepala desanya? Arsin bin Sanid. Arsin bin Sanid. Berkatu, saya Arsin bin Nasib, kepala desa Kohot. Dan ini memang pola di Jawa, Pak Eri, terutama di Jabodetabek. Kepala desa ini berupa dia menjelma menjadi maklar, sekaligus intimidator, tukang intimidasi para rakyat yang untuk tanahnya dijual paksa atau diambil paksa oleh para pengembang. Biasanya bermain di hampir rata-rata kepala desa ini kaya raya, showroom mobil. Dan inilah yang menjadi dalang, saya kira. Iya, pemicu. Bukan dalang, yang mempermudah, memberikan jalan terbuka untuk memagar laut. Ini kita lihat, kalau kita bandingkan dengan di desa Kohot ini, ya kan? Betul. Siapa tadi kepala desanya? Ya, Sanid apa gitu ya? Saripin apa? Ya, apa namanya, agak panjang namanya, tapi memang kita kelihatannya kaget aja gitu melihat. Ya, Arsin bin Sanid. Arsin bin Sanid. Dan ini memang pola di Jawa, Pak Eri, terutama di Jabodetabek. Kepala desa ini berupa dia menjelma menjadi maklar, sekaligus intimidator, tukang intimidasi para rakyat yang untuk tanahnya dijual paksa atau diambil paksa oleh para pengembang. Biasanya bermain di hampir rata-rata kepala desa ini kaya raya. Dan oleh karenanya pemilihan kepala desa di daerah Jawa ini biayanya tinggi sekali, Pak Eri. Iya. Karena urusan ini ada tanah bengkok dan lain sebagainya, seperti itu kan. Termasuk juga bagaimana kalau kita lihat di PIK ini, sungai bisa dijual. Betul. Kan ada sungai juga itu, ada sungai, membedah itu kan, membelah desa itu seperti bukan hanya laut, sungai juga. Sungai Cisadane. Cisadane. Sungai seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi, kita lihat kan dana yang diperkirakan, ya kan, puluhan triliun, Pak Eri, mungkin mencapai angka bisa ratusan triliun, tapi puluhan triliun lah angka yang konservatif itu, dalam rangka kalau dia mendapat fee saja, 1%, 2%, ya kan, itu udah ratusan miliar, Pak Eri. Betul. Nah, dari uang ratusan miliar ini, kalau Pak Eri sebut beli mobil itu, lebih dia. Mobil mewah pun bisa dia beli. Betul. Kalau kita lihat kan ada beberapa mobil mewah yang dibuat kantor. Desa itu menjelma. Gitu. Jadi medianya hebat juga nih media. Mengatakan kantor kepala desa Kohot mirip showroom mobil. Dan inilah yang menjadi dalang, saya kira. Iya, pemicu. Bukan dalang, yang mempermudah, memberikan jalan terbuka untuk memagar laut, Pak Eri. Sehingga keluar ini. Jadi ini ada kaitan-mengkaitan. Bahkan ada staf kan yang tampil di salah satu media yang mengaku nelayan, ternyata dia staf desa. Betul. Ini kan menunjukkan karena mereka sudah berlimpah, Pak Eri. Ya kan, sudah mendapat. Inilah yang harusnya segera diambil tindakan, Pak Eri. Tindakan hukum. Kalau kita lihat tadi, Pak Eri, mobil-mobil itu kan luar biasa. Bahkan si kepala desanya ini sendiri, ya kan, punya Robicon. Robicon itu ya lebih kurang 1,8 M atau seperti itu yang besarnya. Regular ya. Ya kalau dia ratusan miliar, berarti bisa puluhan dia bisa beli. Robiconnya. Ya kalau anggap saja lah 2 M paling tinggi lah Robicon itu. Kalau 10 baru 20 miliar, Pak Eri. Ya kan? Di mobilnya itu kan ada AIS dan lain sebagainya kan. Seperti. Jadi memang menurut saya pola relasi kepala desa, aparat desa dengan oligarki atau dengan pengembang, kalau di tempat-tempat lain itu pola relasinya adalah suap menyuap. Ya, suap menyuap, korupsi pasti. Dan ini tidak hanya mewah suap menyuap, tapi langsung yang luar biasa itu yang tema kita tadi, mengkapling laut. Sehingga dengan surat keterangan, karena HGB itu harus ada surat keterangan RT, RW, kelurahan lah. Kalau di sana desa, pasti keluarnya HGB itu ada surat keterangan tadi dari desa ya. Oleh karena itu sudah lengkap ini bukti ini, sudah lengkap. Tinggal keberanian aparat penegak hukum ini. Dan saya kira kepala desa ini wajib untuk dipanggil yang pertama.
Nomor satu ya, Nomor karena dia satu. akan bongkar nanti. Satu, dia akan bongkar. Karena urusan HGB ini pasti berawal dari surat keterangan desa. Betul. Dari surat keterangan desa ke kantor Badan Pertanahan. Betul. Dan di sini biasa karena ini mainnya skala besar, skala tinggi, pasti sudah ada koneksitas, sudah ada hubungannya. Dan ini saya yakin, seyakin-yakinnya tidak mungkin ini diskresi atau kebijakan hanya di Kabupaten Tangerang. Pasti ini membutuhkan instruksi yang namanya kantor pusat. Oleh karena itu memang harus diusut tuntas. Ini bisa kebongkar. Pasti kebongkar. Jadi uang, jadi adalah bagaimana mereka pola. Ini betul-betul pola company. Pola PUC menggunakan kekuatan dan menggunakan uang. Yang mau dibayar selesaikan, yang nggak mau intimidasi, bahkan menggunakan yang namanya preman. Kalau dulu centeng, ya. iya kan, centeng Belanda itu, ya kan menggunakan. Nah ini sama pola itu tidak berubah sejak zaman company, zaman ini PUC, polanya tidak berubah. Mirip juga dengan ini. Polanya ya kan, karena masalahnya ini adalah pengusaha kita ini adalah bukan berusaha karena kemampuan berusaha, tapi berdasarkan kebijakan dan berdasarkan polisi mereka bisa kaya raya. Betul, enggak, kalau ngelihat sejarah Singapura itu kan harusnya kepala desa, tokoh-tokoh desa, termasuk alim ulama paham ya. Ini dalam rangka harusnya Singapura kan. Ya ini yang dikatakan oleh kawan-kawan kita saat itu, negara dalam negara inilah. Jadi ini memang, tapi jangan lupa. Singapura mungkin tidak ada, awal ada pergolakan, jangan lupa. Apalagi Banten. Banten ini tanahnya pahlawan, tanahnya para ulama, para alim ulama. Benteng kita loh, bentengnya Batavia, Banten ini, gitu loh. Awal di situ ya. Ini jangan lupa, jangan membangunkan macan yang garang lagi tidur. Sekarang macan itu sudah bangun. Saya ngeri Pak Eri, ini betul-betul ngeri sedap ini. Jangan lupa, saya nggak nakut-nakuti. Ingat betul nih. Tahun 98 rumahnya Lem Seliong kan dibakar. Betul. Oleh rakyat. Jangan sampai ini kalau lambat betul, kemarahan rakyat ini menjadi memuncak, menjadi amuk massa. Ini yang kita takutkan Pak Eri. Agar ini tidak terjadi Pak Eri, segeralah yang aparat penegak hukum ini turun Pak Eri. Jangan sampai rakyat mengambil jalannya sendiri untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan kedaulatan, Pak Eri. Betul. Dan kalau rakyat sudah marah, susah ini. Iya kan? Ini menjadi betul-betul memang Pak Jokowi ini menambah beban Pak Prabowo luar biasa. Seperti ini. Kalau misalnya apa namanya kepala desa gitu ya, sadar gitu, harusnya kan dia nggak mau melakukan itu karena ini kan ancaman chaos bisa terjadi. Perang saudara maksud saya. Jadi horizontal kan gitu ini sudah bukan hal yang baru Pak Eri. Peristiwa ini pernah terjadi. Ya kan? Pernah terjadi. Memang dia bisa, kepala desa ini kan dia yang tinggal di desa. Harusnya dia udah meredam. Harusnya dia menjadi benteng. Iya. Tapi faktanya kan tidak. Harusnya dia yang melindungi rakyat desanya. Harusnya dia melindungi tanah desanya. 1 meter, 2 meter, jengkal, 2 jengkal. Tapi justru dia menjadi fasilitator. Atau sebaliknya, atau bahkan lebih tinggi lagi tidak. Mediator. Sampai dia mediator atau lagi sebagai penindas. Seperti itu. Jadi agregatornya seperti itu. Dan oleh karena itu menurut saya Pak Eri ini sudah cetowetoh kalau bahasa Jawa. Udah terbuka secara terbuka. Tapi kan kewenangan kepala desa memang mengeluarkan bukan, kepala desa hanya memberikan keterangan saja. Memberi keterangan. Keterangan bahwa ini tanah tidak sengketa, bahwa ini betul. Loh bagaimana dia artinya dia memberikan keterangan palsu? Orang laut kok. Ini yang di laut ya, yang kita persoalkan ini belum memang lens yang tanah, belum lagi ini. Ini makanya harus diusut tuntas. Oleh karena itu menurut saya segera kita minta jangan sampai Pak Prabowo lagi, ini menteri-menterinya harusnya responsif dong. Segera untuk menunda namanya, baik kalau PSN kan sudah mau cabut, segera juga PIX 2 ini ditunda dulu, jangan terus menerus seperti itu. Seperti itu. Jangan ciptakan kekuasaan dalam kekuasaan, jangan ciptakan negara dalam negara. Ya seperti itu. Kok kebal betul orang ini seperti itu.
Ya, betul, betul, betul. Kalau kita lihat kepala daerah memang punya kewenangan memberi keterangan. Kepala desa. Kepala desa ini tidak sengketa, ini nah misalnya ini sengketa. Kalau hanya itu kan nggak terlalu strategis ya? Gimana? Atau Enggak dong, dia keluar suratnya itulah berdasarkan surat keterangan desa itulah maka munculnya sertifikat itu Pak Eri. Tanpa itu berarti dia semakin menyalahi prosedural. Enggak, keterangannya apa? Sengketa atau tidak sengketa gitu atau banyak apapun sengketa memang ada seperti itu. Keterangan desa itu sangat dipentingkan. Apapun. Apalagi dan dia tidak hanya sengketa, tapi ini kan dia harus memberikan keterangan. Ini laut. Kalau itu yang ya jelas ya. Iya kan ini laut. Betul. Dia harus berikan keterangan. Nggak bisa ini dibuatkan AGB karena ini laut. Nah itu. Harus. Tapi kan dia memberikan keterangan. Betul tanah ini. Tanahnya siapa ini? Iya kan? Kan dia bisa. Dia harus memberikan keterangan. Ada apakah itu termasuk yang tanah yang termasuk kawasan hutan lindung? Ini ditetapkan seperti itu. Dan terus berjenjang sedikit sampai ke atas. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.